Hai semua, ini adalah video dari lanjutan part 1 kemarin. Jadi kita nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke soal-soalnya. Ini dia soal nomor satunya, soal nomor 2-nya. Silakan teman-teman kerjakan dulu, aku kasih waktu 1 menit. Videonya bisa di pause dulu ya. Oke, gimana teman-teman? Sudah dapat jawabannya? Kalau gitu kita bahas sama-sama. Kita baca dulu ya soalnya. Ini kan soalnya nanyain tentang how does the second sentence relate to the first sentence in paragraph 2. Jadi artinya adalah bagaimana kalimat kedua berkaitan. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kalimat pertama di paragraf 2. Apakah A. menunjukkan pentingnya media interaktif kepada kehidupan anak-anak? Atau B. memperdebatkan media interaktif yang di dalamnya ada materi digital? C. menjelaskan definisi dan contoh-contoh dari interaktif media? Atau D. menyatakan bahwa anak-anak dan orang dewasa sekarang itu sangat-sangat familiar dengan teknologi digital? Nah, kira-kira mana nih dari opsi A, B, C, dan D? Tapi sebelum kita cari jawabannya, aku mau kasih tahu dulu ke kalian bahwa soal ini tuh masuk ke soal coherence. Coherence itu artinya kaitan, hubungan, kesinambungan. Jadi ini arti coherence, makanya kita nggak heran kenapa bunyi soalnya itu nanyain tentang hubungan antara kalimat 1 dan kalimat 2, atau juga paragraf 1 dan paragraf 2, atau bahkan juga teks 1 dan teks 2. Jadi gitu. Tapi jenis-jenis soal coherence itu bukan cuma nanyain tentang hubungan aja, tapi juga nanyain tentang kalau teman-teman pernah dengar itu kayak preceding the passage, terus following the passage. Nah, supaya teman-teman ada bayangannya juga, ini aku tampilin ya bentuk-bentuk soalnya. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah lihat bentuk-bentuk soalnya? Nah, tadi kan soalnya nanyain tentang hubungan antara kalimat kedua dan kalimat pertama. Kalimat pertama di paragraf 2. Jadi, fokus kita hanyalah di paragraf 2 ini. Khususnya di kalimat pertama dan kalimat kedua. Mana ya? Kalimat pertama ini mulai dari sini, berakhirnya di sini. Kalimat kedua mulai dari sini, berarti berakhirnya di sini. Oke, jadi ya paragraf 2 memang hanya terdiri dari 2 kalimat aja. Oleh karena itu kita baca ya keseluruhan teksnya dulu. Based on some evidence by research, berdasarkan beberapa bukti dari penelitian, there has never been a more important time to apply principles of development and learning when considering the use of cutting-edge technologies and new media as the so-called interactive media. Jadi kalimat 1 ini bilang bahwa berdasarkan beberapa hasil dari penelitian, saat ini adalah waktu yang sangat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip dari tentang perkembangan dan cara belajar, terutama ketika kita menggunakan teknologi dan media baru, di mana media baru ini disebut dengan interactive media. Terus kita lanjut lagi di kalimat kedua. Kalimat kedua bilang interactive media refers to digital and analog materials including software programs, applications, some children's television program, e-books, the internet, and other forums. Jadi, media interaktif itu merujuk kepada materi digital dan analog, di mana materi digital dan analog ini di dalamnya ada program software, terus beberapa aplikasi-aplikasi, terus beberapa program televisi untuk anak, terus juga buku-buku elektronik, internet, dan berbagai bentuk di mana media interaktif ini didesain untuk memfasilitasi anak-anak untuk lebih aktif dan kreatif. Dan juga media interaktif ini bisa mendorong anak-anak untuk bersosialisasi dengan orang dewasa dan anak-anak lainnya gitu. Nah, jadi kalau kalimat 1 itu membahas pentingnya menerapkan, sorry ya teman-teman, ini aku ketik karena tulisanku jelek, prinsip-prinsip
tentang pengembangan dan cara belajar, terutama pada saat menggunakan teknologi dan media interaktif. Nah, jadi itu kalimat 1. Nah, gimana dengan kalimat 2? Kalau kalimat 2 itu lebih ke menjelaskan tentang media interaktif itu apa dan contohnya apa aja. Kalau teman-teman ragu, emang iya? Coba baca lagi teksnya. Ini catatan-catatannya aku hapus dulu ya teman-teman supaya layarnya nggak berantakan. Oke, kita lanjut untuk cari jawabannya ya. Kan tadi sebelumnya kita udah terjemahin juga ya opsi A apa, B apa, C apa, D apa. Nah, sekarang ternyata opsi C itu adalah jawabannya. Kenapa? Karena opsi C bilang kalimat kedua itu menjelaskan definisi dan contoh-contoh dari media interaktif. Dan ini benar, karena di kalimat kedua pada teks juga bilang bahwa media interaktif itu merujuk kepada materi digital dan materi analog. Nah, ini definisinya. Terus juga including software programs, termasuk program software, terus aplikasi, dan lain-lain. Nah, ini juga adalah contohnya. Jadi makanya opsi C itu benar. Nah, gimana dengan opsi lainnya? Coba kita lihat. Opsi A, menunjukkan pentingnya media interaktif bagi kehidupan anak-anak. Apakah kalimat kedua membahas tentang apa pentingnya media interaktif, bagaimana pentingnya media interaktif? Enggak. Dia lebih menjelaskan kepada definisi dan contoh-contohnya gitu. Jadi opsi A salah. Opsi B, memperdebatkan. Nah, sebenarnya dari kata memperdebatkan ini aja udah salah. Kenapa? Karena kalimat kedua itu menjelaskan apa itu media interaktif, bukan memperdebatkan tentang adanya media interaktif. Jadi opsi B salah. Kalau opsi D, kalimat kedua menjelaskan bahwa anak-anak dan orang dewasa di zaman sekarang itu sangat-sangat familiar dengan teknologi digital. Ini teman-teman jangan sampai terkecoh ya. Walaupun memang kalimat kedua ini ada mention kata children and adults, tapi bukan berarti the main point of kalimat kedua is children dan adults, anak-anak dan orang dewasa, enggak. Main point atau poin utamanya dari kalimat kedua ini adalah interaktif media, definisi, dan contohnya. So we're not talking about children and adults. So opsi D itu adalah opsi yang salah. Jadi yang tersisa adalah opsi C. Maka opsi C adalah jawabannya.